Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman saya, terima kasih telah datang, Mas Gani, Mbak Sri Wahyuni, Mbak Asri, dan Mbak Desri. Pada hari ini, kita akan melakukan diskusi isu aktual ya, untuk agenda 3. Untuk di sini kita akan membahas 3 pembahasan. Yang pertama itu identifikasi isu, yang kedua SWOT, dan yang ketiga adalah gagasan kreatif kita. Untuk identifikasi isu, kita sudah membicarakannya di WhatsApp ya teman-teman ya. Siap. Ya, siap, Kak. Gimana sih? Salah. Aku matiin. Ini dimatiin, ini dihapus ya. Halo guys, gimana? Itu kan tadi ditampilin tuh yang pembahasan isu 5 itu. Harusnya kan di-delete dulu baru kita diskusiin kan. Padahal kan kita udah tentuin, tapi kan nggak usah ditampilin dulu gitu. Udah ulang-ulang. Yo guys, jadi diulang ya guys. Maaf ya. Apalin ya. Yang pertama kan apa tadi? Yang pertama kan My Pertamina kan? Ya. Yang dua Mana kertasnya? coba. Yang pertama My Pertamina, yang kedua kepegawaian, Ya, yang ketiga EKTP, yang keempat JKN Mobile, yang kelima Jak Evo. Oke. Oke, guys. Nanti yang ngejelasinnya itu siapa aja ini? Yaudah gini, My Pertamina Mas Gani, kepegawaian Desi, EKTP Teh Yuni, JKN Mobile, aku Jak Evo, Asri. Ya, tapi itu udah ada materinya nggak yang pegawaian IKTP Jak Mobile ada buat nanti Makanya itu. Ya udah gini aja kan biar gak lama lagi udah gini aja. Nanti kan kita moderator bilang My Pertamina 1, pegawaian 2, IKTP dan lain sampai 5. Nah, nanti langsung aja kita bahas gimana nih yang paling aktual nih, yang mana gitu kan kita udah sepakat My Pertamina ya. Kayak waktu Zoom pertama itu loh. Ya udah Mas Gani aja yang jadi moderator ya. Nah, ini mau aku hapus apa enggak identifikasi isunya? Gini, aku tadi sebenarnya sih aku cuman apa namanya? Izin dong. Kak, izin ya, untuk yang di pembahasan slide-nya nanti diubah aja yang SWOT. Yang SWOT itu jadi kayak identifikasi isu, terus analisis isu itu nanti ada analisis tepian, lalu ada analisis mendalam. Nah, tepiannya kita pakai KPK, lalu untuk mendalamnya itu kita pakai analisis SWOT gitu. Memperbaiki sedikit, jadi nggak langsung identifikasi isu, SWOT gitu kayak agak aneh gitu loh. Coba kalau misalkan Mbak Asri jadi moderator, gimana Mbak? Monggo. Sepertinya lebih menguasai nih aku, sepertinya. Ya, bisa nggak? Insya Allah ya, kita jalan aja deh ya. Ya, jalan aja ya. Serius, jalan aja. Namanya. Yuk. Namanya juga diskusi kan. Aduh, betul. Sebetulnya kita ngomong gini aja udah diskusi nih, udah dapat nilai. Sebetulnya serius, udah dapat nilai ini. Yuk, mulai guys, yuk langsung. Oke, mulai ya. Kan Natasha siap. Siap, bentar. Ini udah record ya? Belum. Udah record ya? Ini udah recording sih. Aku mulai aja nggak apa-apa kan Asya? Belum. Monitor kan Natasha? Masih recording ya? Oke. Kenapa ini? Ya. Aman? Halo monitor. Gimana? Mau dimulai? Monitor. Hai guys. Yuk. Monitor. Ya. Udah rek ya, udah rek. Nanti di-cut aja ya. Ya. Aku mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada diskusi kali ini kita akan membahas tentang isu aktual di agenda 3. Untuk moderator Mbak Asri Anggraini, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya,
Terima kasih Kak Natasha. Kita langsung mulai aja untuk diskusi kita kali ini mengenai isu aktual ya. Boleh dilanjutkan Kak? Mohon izin saya perkenalkan dulu. Ada Kak Raffi, ada Kak Desi, ada Kak Natasha, dan Kak Sri Wahyuni. Silakan Kak, dilanjutkan lagi slide-nya. Untuk pembahasannya ini kita ada identifikasi isu. Nanti kita akan memaparkan isu-isu apa saja. Lalu yang kedua ini kita ada analisis isu. Analisis isu ini ada dua, jadi ada analisis tepian, terus analisis mendalam. Analisis isu aja. Setelah kita analisis isu dari tepian dan mendalam, nanti kita memberikan gagasan kreatifnya. Oke, next kita lanjut ke identifikasi isu. Jadi dari teman-teman mungkin ada yang mau menyampaikan apa aja isu-isu yang bisa kita paparkan di tugas ini, di diskusi ini. Gimana Kak Raffi, silakan. Ya, mohon izin menyampaikan sebelumnya terima kasih. Saran saya isu yang sedang hangat di media perbincangan masyarakat saat ini tuh yaitu kenaikan harga BBM, yang mana di situ kan dijelaskan bahwa ketika kita membeli BBM harus menggunakan scan barcode my aplikasi My Pertamina ya. Betul. Jadi saya memasukkan isu My Pertamina untuk yang pertama. Oke, jadi yang pertama itu kita ambil isu My Pertamina ya. Iya. Ini mau kita scoring langsung atau mau kita sebutin dulu isunya nih? Bagusnya sih sebutin satu-satu dulu biar nanti kita saling diskusi ya. Baru kita scoring ya. Iya, betul. Kita scoring, oke. Jadi untuk My Pertamina ya tentang BBM nih. Lalu ya, yang kedua, ya. Yang kedua gimana Kak Desi, ada saran isu? Mungkin usul yang kedua yang mau dibahas sama kita itu isunya tentang kepegawaian kali ya Kak ya. Karena sekarang ini kan ya karena sekarang ini kan sudah tidak dibuka nih CPNS dan sekarang cuman ada P3K. Itu mungkin yang lagi diomong-omongin dan hangat-hangatnya lagi diperbincangin. Mungkin bisa sih nanti kita bahas. Oke, jadi yang kedua ini tentang kepegawaian ya. Iya. Maksudnya yang CPNS ini udah nggak ada PNS-nya, tapi jadi PPK itu ya, yang itu. PPK, P3K. PPK benar. Untuk selanjutnya, Kak Sri Wahyuni, izin ada saran isu lain? Kalau saya akan menyarankan untuk pembahasan tentang EKTP, karena itu kan identitas diri ya, jadi segala bentuk registrasi juga memerlukan KTP. Untuk memudahkan kita memiliki KTP atau mencatat diri di administrasi nasional kan juga pakai EKTP ya. Nah, iya benar Kak. Itu sih sebenarnya. Kita satu isinya EKTP ya. Mungkin kayak data bocor gitu ya, keamanannya EKTP gitu ya. Iya, betul. Oke. Untuk selanjutnya, Kak Natasha, silakan isu lainnya. Izin moderator, kalau dari saya itu menyarankan JKN Mobile izin. Karena kan kita di era digital ini sebenarnya BPJS sudah menyediakan JKN Mobile ya. Itu udah bisa untuk pendaftaran sebenarnya, terus udah bisa untuk ngecek bed tersedia. Cuman isu-isu yang beredar ialah ketika kita daftar di JKN Mobile itu untuk berobat, tapi pas nyampe ke sana itu nomor antriannya itu tuh tidak sesuai dengan JKN Mobile, seperti itu teman-teman. Izin, saya lupa. Berarti tentang JKN Mobile yang tentang pendaftaran mungkin ya, pendaftaran online yang nggak sesuai ini ya. Selanjutnya yang terakhir mungkin dari saya, mungkin kita bisa ngambil isu Jakevo. Jadi pengurusan SIP online. Bagi khususnya untuk kita ini bisa dibilang tenaga kesehatan mengurus SIP itu agak
sah ya kalau misalnya nggak online. Untuk selanjutnya kita scoring aja ya langsung Kak. Gimana? Ya, Scoringnya setuju, kita setuju, pakai Ma. AKTK. AKTK itu ada yang bisa jelasin? Ya, izin menambahkan, untuk A-nya yang saya tahu itu aktual ya. Untuk K-nya mungkin Mbak Desi bisa menambahkan. Kak izin, Atau- Kak Desi. Atau yang Suaranya lain? Belum di mute. Oh iya, unmute. iya. Kekelayakan itu isunya itu menyangkut hidup banyak orang. Jadi kalau misal isu itu terjadi tuh menyangkut kehidupan orang. Oke, berarti A, K udah di P ini, P-nya problem. K satu lagi adalah kelayakan. Apakah problemnya itu bermasalah, apa ya, mungkin apakah masalahnya itu Yang kompleks. iya Jadi kompleks itu ya, juga kalau untuk untuk kelayakan apa? dicarikan solusinya ya Kak ya. Iya, siap. Berarti untuk kalau yang Kak terakhir, kelayakan ini apakah layak untuk kita bahas? Ya, oke. Untuk yang pertama, isu pertama ini My Pertamina. Kira-kira dari teman-teman sendiri, apakah aktual? Kalau misal berapa nih skornya? Kalau dari Boleh saya sih yang 5 ya. Soalnya kan 5 nih. sekarang lagi booming juga tuh BBM. Lagi banyak yang demo juga. Ya, Iya betul, benar-benar. betul. Baru-baru banget sih ya. Iya, Jadi yang 5. lainnya gimana? 5 setuju? Setuju Mas. Setuju, 5 ya. Nilai 5 Nah, setuju. benar Iya. lagi dibicarakan banyak orang. Lalu untuk kehalayakannya nih, apakah berpengaruh ke banyak orang? 1, 2, 3, 4, 5. Sangat berpengaruh, Kak. Untuk profesi Berpengaruh. ojek online, ojek biasa, bahkan kita yang bukan tukang ojek aja tuh berpengaruh. Betul, betul. Oke, berarti 5 poinnya Ya, 5. siap. Untuk problemnya gimana? Kak Sri, izin? Ya, monitor. Mute-nya Kak, izin? Ya, sorry. Jadi untuk problematiknya dari My Pertamina itu kan masalah yang lagi hangat-hangatnya ya. Jadi perlu dipecahkan itunya. Jadi gimana nih poinnya? Kita kasih berapa ya? 4, Saya 5. kasih 5. Berapa izin? 5. Oke, 5. Maaf, putus sinyal. Kita 5 ya. Terus untuk layak nggak nih kita nih bahas isu ini? Isu Pertamina ini, My Pertamina ini. Layak untuk dibahas sih Kak, untuk pemecahan masalahnya juga realistis. Jadi poinnya 5 kali ya. 5 aja ya, oke. Iya. 5 ya. Scoringnya berarti dia 20 ya totalnya. Mau langsung di total aja ya, biar langsung Iya, betul, total. diisi. Nah, untuk isu kedua ini kepegawaiannya Teman-teman, dilanjut untuk scoring JKN Mobile berapa? JKN Mobile izin Kak, kelayakannya 5 deh tadi kalau nggak salah. Jadi 33, 45. Totalnya 15. 15 ya. Iya, 15. Ya. Terus kita lanjut ya langsung ke Jakevo Jakevo. nih. Jakevo bagaimana, aktual nggak nih? Tentangnya penggunaan SPP. Kayaknya udah nggak begitu aktual sih ya. 3 kali ya. 3 aja ya. Karena udah banyak yang tahu juga ya, udah nggak banyak dibicarain. Kehalayakannya? Kekelayakannya 3 izin juga kali. mungkin ya 3 ya, betul. 3. Karena tidak menyangkut orang 3 banyak kayaknya. gitu. Ya hanya paling beberapa orang yang butuh SIP. Iya, betul. Untuk problemnya, gimana problemnya? Kalau untuk Kayaknya problemnya sejauh ini aman-aman 3 aja sih aman-aman aja. Paling cuman kayak untuk Aman-aman. penempatan maps-nya aja sih yang kadang susah. Oh ya, itu mungkin karena sinyal juga bisa dipengaruhi Ya, dengan betul. kita. Ya, betul. Sinyal. Berarti 3 ya. Untuk Ya. kelayakannya gimana nih? Mau layakan untuk dibahas saat ini kayaknya enggak ya. Enggak sih, enggak. enggak layak sih ini. 3 aja ya. Kita 3 2 malah aja Kak ya. izin. 2, oke boleh 2 deh.
Oke, jadi totalnya ada 11. Ya. Oke. Ya, oke lanjut ya. Berarti dari scoring ini, scoring paling tertinggi itu ranking pertamanya itu ada di My Pertamina. Oke. Oke, di My Pertamina ini yang pertama untuk yang keduanya ini EKTP, ketiganya ini tentang JKN Mobile, keempat tentang kepegawaian, dan yang terakhir tentang JPFO. Jadi isu yang kita angkat untuk kita analisis lebih dalam lagi itu My Pertamina. Oke, untuk analisis. Berarti analisis tepiannya udah selesai ya, Kak. Kita perdalam lagi analisis isu ini dengan analisis SWOT, kekuatan, kelemahan, opportunity, sama ancaman. Nah, untuk kekuatan dari isu My Pertamina ini apa ya? Kira-kira ada teman-teman yang mau mungkin izin menambahkan untuk kekuatannya ya, atau strength, mungkin adanya kebijakan pengendalian BBM bersubsidi. Oh, berarti kebijakannya ya? Iya, betul, kebijakan. Oke. Izin apa Kak? Ulang. Adanya kebijakan. Ya. Adanya kebijakan itu Perpres, peraturan presiden. Iya, betul. Terus untuk kita lanjut aja ya ke opportunity-nya ini gimana nih? Untuk kawan-kawan semua, untuk opportunity-nya dari isu My Pertamina ini gimana? Ada saran? Untuk opportunity-nya mungkin penyaluran BBM-nya bersubsidi bisa tepat sasaran kali Kak ya. Oke, jadi ada kesempatan kalau untuk penyaluran BBM bersubsidi ini tepat sasaran ya? Iya. Bersubsidi tepat sasaran. Oke, kita lanjut lagi ke weakness-nya. Berarti dari faktor internalnya nih, dari My Pertamina weakness-nya yang WK. Kak, saya akan menambahkan untuk yang kalau aplikasi misalnya sering dapat error ya atau gangguan pada sistem. Berarti aplikasinya sering error nih ya. Untuk weakness-nya ya. Terus ada weakness lainnya nggak nih dari kelemahannya? Kira-kira yang lain? Atau mungkin untuk weakness-nya ini ada user yang tidak dapat mengikuti teknologi. Masuk sih Kak. Ya, kelemahannya ya. Dan juga masuk ke kelemahannya karena user yang tidak bisa menggunakan jadinya kayak banyak kurang tahunya untuk diketahuinya My Pertamina ini. Dan mungkin juga dari apa ya? Dari masyarakat kita tuh ada yang belum bisa memadai teknologi yang mungkin cepat banget nih berkembangnya. Karena kan tingkat ekonomi kita juga nggak semuanya sama rata, ya kan? Berarti itu bisa masuk ke weakness kayaknya ya. Oke, lanjut kita treat ya, atau ancaman. Untuk ancamannya gimana? Mungkin izin menyarankan kalau misalkan untuk ancamannya mengadakan penyuluhan tentang penggunaan aplikasi My Pertamina itu masuk nggak sih? Oh, berarti maksudnya di treat ini untuk ancamannya itu karena kurangnya edukasi edukasi tentang pemakaiannya aplikasi ini gitu ya? Iya, betul. Kurangnya edukasi. Ya, kurangnya edukasi. Oke. Terus mungkin juga karena aplikasi ini tuh belum optimal kali ya? Iya, betul. Bisa jadi karena belum optimalnya aplikasi itu kan bisa jadi ancaman ya. Oke. Nah, berarti kita ini udah menentukan kekuatannya, kelemahannya, keuntungannya, sama ancamannya. Berarti setelah ini tuh kita buat matriks, yaitu matriks strategi SWOT ya Kak. Yang pertama itu ada strength opportunity. Jadi strategi, kekuatan, dan keuntungan opportunity-nya. Dari adanya kebijakan Perpres ini sama
penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran. Apa sih strateginya? Mungkin salah satu strateginya itu bisa mengembangkan aplikasinya kali Kak ya, untuk fitur-fitur yang mungkin dirasa kurang, jadi itu bisa menambahkan di situ. Oke, berarti karena kita udah punya nih kebijakannya, kita udah punya landasannya nih, terus dengan keuntungan yang bisa BBM tersalurkan dengan tepat sasaran, strategi kita itu mengembangkan aplikasi My Pertamina ya. Iya. Oke. Dan Natsulen bisa terikuti? Bisa. Oke. Silakan dilanjut. Oke. Lalu kita lanjut ya. Berarti untuk strategi kedua ini weakness sama opportunity nih, weakness atau strategi WO. Gimana? Ada teman-teman yang mau menyampaikan? Kalau saran saya sih mungkin bisa untuk memaintenance sistemnya ya, agar berkurangnya bug di sistemnya yang pertama. Terus yang kedua, bisa juga meningkatkan atau membuka opportunity untuk SDM yang lebih memumpuni di bidang ini. Oh iya. Berarti intinya menambah SDM yang sesuai dengan kompetensinya, khususnya di sini mungkin IT ya, karena kan kita ngomongin masalah sistem. Ya, Dan setuju. juga mungkin memaintain sistemnya itu secara rutin. Jadi ada bug apa, ada perbaikannya gitu. Jadi jangan ada bug atau mungkin error sedikit tuh nggak diabaikan gitu ya. Ya, malah jadi masalah berkelanjutan nantinya itu. Benar. Oke, teman-teman, gimana? Terus yang ketiga ini ada strength sama traits, ST, strategi ST ya, saya bilangnya. Ya, izin menyarankan untuk ST-nya, mungkin untuk dari saya itu mengadakan penyuluhan ya kepada masyarakat, bagaimana sih menggunakan aplikasi My Pertamina gitu loh. Masuk gak sih? Oke. Oh ya, masuk ya. Kayaknya sih bisa kan salah satu strategi ya. Strategi biar dari kan kurang edukasi nih. Terus yang ada kebijakan, ya harusnya ada penyuluhan dong. Betul. Untuk masyarakat lebih mengetahui, biar lebih memahami juga ya. Jadi masyarakat itu tidak kebingungan apabila masyarakat mau beli bensin tuh, saya harus gimana gitu kan. Betul. Ya. Oke, untuk yang terakhir ini strategi WT, weakness sama gimana? Sih mungkin monitor atau yang teman lainnya? Evaluasi sistem terhadap aplikasi My Pertamina. Oh, oke. Berarti untuk strategi WT ini adanya evaluasi sistem ya. Jadi mungkin dalam misal sebulan sekali ada evaluasi untuk masalah kekurangannya sistem ini bagaimana gitu ya. Kalau misal ada kekurangan dilakukanlah maintenance gitu ya. Setuju. Oke, berarti kita udah selesai nih untuk mengenai strateginya yang bisa jadi gagasan kreatif. Jadi dari diskusi ini mengenai isu aplikasi My Pertamina dengan kekurangan kelebihannya pasti tentu aja kita ada gagasan kreatif, yaitu mengembangkan aplikasi My Pertamina, menambah SDM yang profesional, dan melakukan maintenance aplikasi ini secara rutin, lalu mengadakan penyuluhan untuk masyarakat mengenai penggunaan aplikasi My Pertamina, dan juga mengadakan evaluasi sistem aplikasi My Pertamina ini. Begitu benar kawan-kawan? Ya, setuju. Sepakat ya. Berarti mungkin diskusinya cukup sampai di sini. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Semangat. Semangat. Latar.